Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk video kali ini Browsing lagi. Tapi jujur, nanti di akhir video gue bakal memberikan satu browsingan. Gue juga sempet dapetnya emang dari Twitter ya kan. Di Facebook juga up. Tapi ini untungnya nggak ada kaitannya sama MPL Indonesia. Cuma jujur gue nggak tahu nanti impact kedepannya gimana. Karena kebetulan dari negara tetangga, dari negara Filipina. Dan nanti kita bakal bahasnya di akhir setelah kita ngebahas MPL Indonesia terlebih dahulu. Tapi sebelum kita masuk ke browsernya, untuk browsing kali ini gue pengen mengucapkan sorry banget sebelumnya bagi budum-budum yang mungkin berharap kalau gue bakal up to date ya kan. Jadi kalau misalkan ada yang farewell, ada yang welcome, gue langsung upload gitu ya kan. Enggak, gue kebetulan kemarin juga abis bantu-bantu ya kan. Bantu-bantu siapa bang? Iya, jadi gue bantu-bantu pacar gue yang kebetulan anaknya itu kembar dan mereka udah sekolah TK. Jadi kita tahu lah kalau sekolah TK itu kan sekolah paling pertama ya, atau bisa dibilang kayak jenjang pendidikan paling pertama ya kan, yang paling dasar, bahkan di bawah sekolah dasar. Dan kalian bisa lihat gimana joyfulnya atau gimana bahagianya anak kecil yang masih polos itu berteman satu sama lain, padahal mereka belum kenal siapa orang ini sebelumnya. Makin kesini gue makin sadar bahwa mencari pertemanan itu makin dewasa tuh makin susah. Makanya ngelihat anak kecil yang mereka nggak kenal awalnya terus mereka temenan, itu menurut gue tenang banget gitu loh. Bikin gue nyaman banget ngelihatnya karena mereka berteman dari hati tanpa memandang apapun, entah dari harta, entah dari nama, jabatan, dan segala macamnya. Semoga budum-budumku yang lagi pada nonton video ini juga menemukan teman yang benar-benar murni untuk melihat siapa diri kalian, bukan siapa kalian di masyarakat. Dan ya udah, itu aja yang pengen gue sampaikan. Jadi emang gue kebetulan sibuk nemenin pacar gue yang emang twinnya atau si kembarnya sekolah. Jadi silahkan berasumsi. Ya pokoknya progres gue masih 60%. Kalian enjoy aja di YouTube gue, nanti bakal gue share termasuk tutorial KPR rumah ya. Nanti sabar satu-satu. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke browsernya ya kan, biar kalian gak pada pusing, gak pada bingung. Gue kasih informasi yang kalian paham-paham aja. Oke? Let's go into the browser ya kan. Seperti biasa, gue tidak akan menunjukkan suara-suara ya kan, karena nanti gue bakal pakai backsound Nathan seperti biasa, time travel dan segala macamnya. Onyx season yang ke-10 ini juga akan berkaitan dengan beberapa roster lainnya, bahkan yang masih belum diumumkan atau di MPL tuh udah diumumin ya kan. Tapi kok pemain PH-nya kok nggak terdaftar sih bang? Nah nanti juga bakal gue jelaskan sedikit ya kan, karena di sini kalau si Mars gue tahu dia head coach, kalau Aldo ya kan dia ini kan tipikal analis. Nah coach Yep, entah kenapa gue punya feeling kalau seandainya dia ini bakal jadi asisten coach ya kan, yang mungkin nanti akan memvalidasi data dari si Aldo-nya ini. Jadi akan ada triangle yang bekerja di sini. Selain itu pemain-pemainnya masih ada beberapa nama yang sama seperti Cewe, Drian, Sans, Samoh, Kiboy, ada Boots juga ya kan. Dan ada tambahan satu dari Filipina, Onyx Filipina, ada Kairi. Udah diumumin bahwa mereka akan bermain sebagai tim Onyx Esports di roster season 10 kali ini. Tapi ya kan, kalau teman-teman sadar ya kan, kalau teman-teman lihat, yang pertama Coach Yep nggak ada ya kan. Yang kedua Kai juga nggak ada. Kalian pasti bertanya-tanya kayak, bang kenapa nggak ada ya kan pemain Filipina, yang ada pemain Indonesianya doang gitu loh. Nanti ya, nanti sabar satu-satu dulu. Mungkin beberapa dari kalian ya kan mikirnya kalau gue bakal langsung ngelihat welcoming EVOS-nya dulu. Nah tapi gue bakal ngelihat yang thank you world-nya dulu. Jadi gini, simpelnya di video ini EVOS TV itu atau EVOS Esports itu mengucapkan terima kasih ya kan, atau farewell kepada 3 legends yang masih stay dari roster M1 lebih tepatnya, yaitu adalah Rek1 dan juga Luminaire. Jadi kepergian Rek1 Luminaire ini yang gue denger di videonya ya kan, kalian bisa tonton sendiri, itu dikarenakan janji. Dan gue suka banget sih dengerin Luminaire pas dia bilang kayak, ya gue janji gitu loh sama Wan sama Rek gitu loh, kalau misalkan mereka keluar ya gue keluar barengan. Dan berarti dengan ini menandakan bahwa EVOS Legends sudah tidak lagi ada member World ya kan. Ya buat kalian yang belum tahu World itu apa, ya kayaknya jarang gak sih orang yang nggak tahu World ya kan. W-nya itu One, O-nya itu Aura, R-nya itu Rek, L-nya itu Luminaire, D-nya itu ya Dangki gitu loh. Itu adalah 5 member yang sempat memenangkan gelaran M1 World Championship di Malaysia pada tahun 2019. Nah kebetulan ya mereka bisa dibilang udah berpisah ya kan. Dan mengingat kata-kata gue juga kayak EVOS Legends become a Legends, ya udah mereka kayak die as a Legends gitu loh. Kayak they stop on top ya kan, mereka bener-bener berhenti di
puncaknya mereka beberapa ya, kayak Aura salah satunya, Dunkey juga udah ke GPX ya kan. Dan sisa 3-nya lagi bakal kita tunggu aja kabarnya bakal seperti apa. Apakah mereka akan lebih fokus kepada entertaining side-nya atau mereka bakal reunian ya kan, nanti bakal rejoining bareng sama Dunkey dan juga Aura di GPX. Ya, we'll see kedepannya bakal kayak gimana. Tapi buat EVOS fans yang nonton video ini sudah bisa dipastikan kalian itu tinggal pilih ya antara mau nangis atau sedih. Jujur gua yang ngelihat sendiri kayak perkembangannya Rek dulu gimana, One, Luminaire ya kan, yang mereka juga merupakan member yang lumayan lama lah hitungannya di EVOS Legends ini. Ya rasa sedih sih ada ya kan, tapi rasa bangga juga ada gitu loh kalau melihat kata-katanya Luminaire tadi yang mereka tuh udah berjanji kalau mereka keluar tuh ya mereka bakal keluar barengan, dan Lucky ya kan yang dipegang omongannya men ya kan. Dan ini membuktikan bahwa sesolid itu World walaupun mereka udah pisah gitu lah. Well, good luck further buat kalian bertiga ya kan, One, Rek, Luminaire ya kan. Dimanapun kalian berada, pilihan apapun yang nantinya kalian pilih, gue cuma bisa mengucapkan good luck. Semoga kalian bahagia. Udah simple begitu aja ya kan. Apalagi Gustian yang nanti katanya mau nikah kabarnya. Ada perpisahan, ada juga pertemuan. Inilah dia member EVOS Legends terbaru yang bisa kalian lihat juga di EVOS TV. Kebetulan kemarin juga gue sempat nungguin dan cukup mengejutkan karena ada beberapa nama yang menurut gue tidak dimunculkan. Nah gini ya, kita nonton videonya dulu pelan-pelan ya kan. Ya mungkin kita bisa cepetin dikit di bagian welcomingnya ya kan. Nih di sini pas bagian pemainnya. Clover, Versik ya kan, Pendragon muncul juga tadi. Terus ada wajah-wajah lama yang muncul kembali kayak Bajan ya kan. Ya Pendragon kita udah kenal lah, dia XP laner yang pernah bermain juga di MPL, turun ke MDL. Krite, pemain mantan Kings Esports, mid laner. Taz Didi ya kan, sebagai salah satu jungler MDL-nya EVOS Icon juga. Kemarin sempat abis menang EVOS Icon di season yang kelima. Terus ini nih sebenarnya yang sangat gue sayangkan ya kan, Funstrong. Sebenarnya pemain lama muncul di sini ya kan, mukanya tuh muncul gitu loh. Mukanya muncul, tapi lihat pas introduction. Ini entah gue yang miss atau gue yang terlalu memperhatikan satu demi satu ya. Bajan, kita notes, Krite ya kan. Bisa siapa lagi? Versik. Keempat, Pendragon. Pendragonnya ada diumumkan. And then Clover 5, Taz 6. Kita stop di sini dulu. Kira-kira mana Funstrong? Itu pertanyaan gue. Karena lihat deh, Zayce ya kan, lanjutannya kan kayak ada Zayce. Apa ya, tidak di lower third gitu loh. EVOS Funstrong kayak gitu ya gak sih? Gue gak tahu ini apakah konsep yang emang ingin ditunjukkan karena ada episode 2-nya ya kan. Karena kebetulan rame nih ya kan, jadi lanjut part 2 nih. Nah, gue gak tahu apakah emang nanti Funstrong itu di part 2 akan ada scene khususnya atau gimana. Gue gak tahu karena di sini Funstrongnya muncul tapi nama lower third-nya tidak dimunculkan. Nah, itu dia. Ya, Mas Aji ya kan, EVOSOA manajernya, Textam, analis. Terus juga ada analis yang kedua, Valion. Dan kenapa GG bisa-bisanya ya ini orang, si AG ngomong sama gua nggak lanjut ke e-sports. Gue kayaknya rehat dulu, gue udahan dulu. Tahu gitu mah gue udah bener nebak dari awal dia pengen ke EVOS ya kan. Dia juga cerita sih kalau dia tuh dia tawarin gitu loh sama Zayce. Dan emang ternyata dia terima. Emang ngomong ke guanya pengen rehat aja. Gitu caranya ya. Tapi ya ini ada 3 analis lebih tepatnya. Berarti ada Textam, ada Valion, dan juga ada AG. Pembagian job desk-nya juga udah sempat dimunculkan sama Zayce di Instagram story-nya buat teman-teman yang mungkin kurang notes. Dan masih ada lanjutannya ya kan, to be continue. Makanya kemarin juga ada sempat perdebatan kayak, "Bang, mana Delar?" ya kan. Delar katanya mau dimunculkan ya kan. Ya itu makanya connect lagi live ternyata. Ya yang kayak gue tanya tadi aja gitu loh. Kalau ya Funstrong aja nggak dimunculkan gitu loh. Lower third-nya ya, orangnya ada, lower third-nya yang gue tanda tanya gitu loh. Buat EVOS Legends yang baru lebih tepatnya ya kan. Ini kan regenerasinya dari EVOS Legends pas
selepas World ya kan. Gue cuma berharap apapun keputusan dari EVOS Legends ini udah yang terbaik ya kan. Regenerasi itu emang dibutuhkan banget, apalagi pemain-pemain muda kayak Bajan yang sempat dapetin panggung dulu ya kan, sempat dapetin kesempatan, cuma sayangnya mungkin baru mendapatkan yang bener-bener full time itu sekarang. Van Strong, Krayt juga ya kan, apalagi mungkin kayak Pendragon lebih tepatnya, karena Pendragon juga merupakan sosok EXP laner yang dulu sempat bersinar banget, cuma karena satu dan lain hal dia ditaruh di MDL dan naik lagi. Ada pembuktian nih dari Pendragon di MDL to MPL-nya. So, good luck buat EVOS Legends. Ya kan. Tapi jujur buat netizen-netizen yang bilang kayak ini mah timnya ABCD ya kan, ini mah camat-camat di MDL ya kan, yang bukan pemain utama ya kan. Ya mereka aja bukan pemain utama, apalagi lu yang komen gitu loh. Lu sape gitu ya kan. Ya mereka nih pemain EVOS bro gitu loh, maksud gua. Pemain profesional MPL. Nih lihat nih komen-komennya cuy. Jahat banget anjir ya kan. Maksud gua kayak ya udahlah gitu loh. Lu hasil juga belum keluar ya kan. Ngapain sih komen-komen mulu ya kan. Lu kan emang tahu dapur orang kagak bro. Dan di sini gua bukan belain sebuah tim ya. Kayak gua gedek aja nih tiap kali ada welcoming ya kan. Welcome orang. Pasti ya ada komen-komen kayak gini. Termasuk Arcadia ya kan. Arcadia aja ada komen-komen negatif. Aneh emang. Next ada dari Geek Farm ya kan. Geek Farm memunculkan lagi nih ya kan roster untuk di season yang ke-10. Kali ini ada Ruben sebagai coachnya, masih lebih tepatnya ya kan. Ada Kadera, ada Rapture, Luke, Manskui, Hans dan juga Elzura. Dan bahkan Geek Farm aja melakukan regenerasi yang sangat amat banyak ya kan. Mungkin pemain lamanya kayak Rapture, kayak Hans ya kan. Tapi yang mungkin pemain-pemain barunya kayak Luke, Kadera ya kan, Manskui, Elzura. Dan bahkan ada isu juga kalau Geek Farm tuh bakal kemasukan Baloyski ya kan. Ya mana bang, Baloyskinya mana gitu loh. Ya, dikit lagi kita bahas soal pemain-pemain Filipina yang masih belum diumumkan, oke? Next, ya ini juga nih sama nih. Ini juga sama kebetulan ya kan. Kenapa welcome coach-nya ini adalah Koet atau CEO-nya? Ya kalian harus bertanya-tanya lebih tepatnya, karena kalau mau kritis kalian itu harus selalu menimbulkan sebuah pertanyaan. Yang pertama, slot coach itu harus diisi lebih tepatnya. Yang kedua, ini asumsi gue yang sangat kuat ya kan, bahwa coach Bigetron Alpha ini adalah orang luar. Entah Malaysia, entah Singapura, entah Filipina yang nantinya akan menggantikan posisi dari Koet. Nah, ini dia saatnya mencari tahu kenapa pemain-pemain Filipina ya kan di MPL Indonesia ini masih belum diumumkan sama sekali ya kan. Entah dari manapun, dari Geek Farm ya kan. Geek Farm juga belum ada pemain Filipinanya. Terus juga misalkan dari siapa, Bigetron ya kan. Bigetron juga belum ada pemain Filipinanya ya kan. Di sini benar-benar pure pemain Indonesia. Gara-gara apa sih, Bang? Kalian harus tahu kalau nggak cuma visa, kita juga punya ada yang namanya KITAS ya kan, kartu izin tinggal terbatas, yang dimana berarti kemungkinan terbesarnya pemain-pemain Filipina ini belum mendapatkan satu dari dua hal ini, entah visa entah KITAS. Bang, kenapa harus punya KITAS ya kan? Iya, karena biar kalian itu benar-benar berhak untuk bekerja ya kan, sebagai tanda kutip pekerja, karyawan dan segala macamnya di sebuah company di Indonesia sebagai warga negara asing. Jadi buat teman-teman yang dari Filipina, datang jauh-jauh dari Filipina ke Indonesia kan niatnya bekerja, nggak cuma untuk berkompetisi ya kan, tapi mereka bekerja gitu loh, karena mereka berada dalam sebuah naungan, dalam sebuah company. Mereka membutuhkan sekali yang namanya KITAS ini dan juga visa yang nantinya akan memperbolehkan mereka untuk bekerja gitu loh teman-teman ya. Jadi buat yang nanya juga, Bang berapa lama sih bikin KITAS ya kan? Kalau setahu gua tuh kalau di Indonesianya aja, walaupun pakai orang sekitar sebulanan lebih gitu loh. Jadi makanya wajar lah buat teman-teman kita yang ada di MPL itu ngumuminnya ya masih pemain Indonesia semua, belum ada yang pemain-pemain dari apa ya, Filipina gitu loh, belum ada yang pemain dari luar. So tungguin aja ya kan. Bahkan kalau teman-teman mau tahu faktanya ya kan, Indonesia mah ngurusin kayak gini mah cepat ya nggak ya Pak. Dan berita terakhir ini sebenarnya jujur paling serem ya kan. Tadi di awal gue udah menunjukkan anak-anak TK yang lucu ya kan. Lalu yang kedua gue udah menunjukkan kayak farewell, kesedihan ya kan. Ada welcome juga, moodnya naik ya kan. Terus tiba-tiba kita dimunculkan dengan sebuah berita yang cukup mengagetkan kita semua. Karena ini beritanya baru loh, Agustus tanggal 2, 2022. Jadi hari ini ya kan, karena gue hari ini ya baru recording jam 9:30 malam. Gue bacain aja buat yang nggak ngerti bahasa Inggris ya kan. NBI hands down Brand Chong. Brand Chong ya, ini nama CEO-nya berarti Brand Chong atau Kong. Gue nggak begitu fasih ya kan untuk menyebutkan namanya. Sorry banget Bapak Brand ya sebelumnya. Court order arrest of Lika Apps owner for alleged drug smuggling. Jadi intinya ya simple aja, CEO dari Brand Esports tertangkap
dikarenakan terkena kasus dalam tanda kutip penyelundupan narkoba. Serem memang. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman baca di sini ya kan, ini ada sebuah keuntungan yang mencapai sekitar 1,87 billion ya kan. Yang kalau misalkan kita mati, ini 500 miliar ya, 1,87 juta peso Filipin to IDR atau Indonesian rupiah ada di angka 500 miliar. Gua nggak terlalu paham sih isu-isu beginian ya kan. Ya karena balik lagi yang gua ketahui adalah brand esports itu ya tim MPL Filipina gitu loh. Dan kalau udah ada kejadian kayak begini, gua cuma berharap tidak akan ada impact untuk MPL Filipinanya, karena gue yakin banget Moonton akan melakukan sesuatu ya kan di Filipina sana. Entah nantinya brand esports kalau emang bener-bener sudah terombang-ambing akan menjual slotnya kah, akan merger kah dengan beberapa tim yang pengen masuk ke MPL Filipina, atau gua nggak tahu solusi seperti apa yang akan nanti dimunculkan oleh MPL Filipina, karena sampai sekarang pun di Facebook MPL Filipina belum ada pengumuman terkait isu ini. Dan gue berharap semoga isu ini tidak mempengaruhi bagaimana nantinya pertandingan dari MPL Filipina sana ya kan. Semoga sisanya bersih dan segala macamnya. Lihat di dolarin aja, 33.653.671 US dollar. Tuh belakangnya berapa, buset. Itu buat beli slot MPL dapat berapa? Slot MPL di Indonesia aja katanya 2 juta US dollar. Ini bikin berapa? Mau 16 slot MPL dibeli pakai duit ginian. Gila bro. Ya gue cuma berharap kasus-kasus kayak gini tuh apa ya, kayak semoga cepat terselesaikan lah. Jadi kayak emang mungkin pihak yang bersalahnya itu, yang bersangkutan, yang bertanggung jawab lah, itu emang bener-bener diselesaikan secara hukum ya kan, yang mungkin ada di Filipina sana. Karena balik lagi gue bukan ahli hukum, gue juga nggak terlalu ngerti hukum di Indonesia lebih tepatnya. Dan ya gue cuma berharap tidak akan ada efek yang nantinya bakal mengganggu untuk gelaran dari MPL Filipina, karena MPL Filipina kebetulan kan beberapa hari lagi ya kan tuh, 10 hari lagi bahkan ya kan. Jadi kayak wow men, ini kabar duka dan kabar menegangkan sekaligus di waktu yang bersamaan. Dan gue berharap semoga nantinya apapun yang terjadi oleh teman-teman dari brand esports, semoga kalian tidak kena imbasnya ya kan, dan semoga kasus ini cepat selesai dengan salah satunya Mr. Brand Chong ya kan, yang bertanggung jawab selaku CEO-nya. Ya setahu gue dia CEO-nya sih, dikabarkan waktu di berita ini ya. Jadi ya semoga di Indonesia juga nggak ada yang kejadian kayak gini karena serem bro. Anyway, itu aja kayaknya untuk browsing kali ini. Semoga kedepannya kita bakal mendapatkan hasil browsing yang bisa kita petik poin pelajarannya. Nggak cuma itu, tapi kita juga sambil memantau bagaimana update-update yang terjadi baik dari dunia digital termasuk esports ya kan. Mungkin nanti bakal merambat nggak cuma dari Mobile Legends ya kan. Mungkin gue akan nyenggol-nyenggol sedikit ke beberapa liga lainnya. Tapi buat sekarang gue ingin mengucapkan terima kasih banget yang masih pada stay nonton gue sampai di menitan video atau bahkan detikan video di sini ya kan. Buat budum-budumku, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Aku KB, mohon pamit undur diri. Jangan lupa bahagia. Dadah.